Berapa total pencapaian Pak Ali sampai sekarang nih? Kalau boleh tahu. Ya kalau boleh, kalau nggak dikasih tahu juga nggak apa-apa. Ini kan pertanyaan sensitif ya. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Hari ini kita jumpa lagi di live streaming. Yang baru bergabung, selamat datang di Live Talk pada malam hari ini. Saya kedatangan tamu, Bapak Ibu semua, teman-teman. Seorang anak muda, ini masih muda nih, gitu ya. Masih muda, perantau gitu ya. Jadi dia sekarang tinggalnya, stay-nya sama di kota tempat saya tinggal di Bogor, dan hari ini berhasil membangun sebuah bisnis dan beliau memiliki jaringan distributor itu sampai ke luar negeri. Topik yang saya angkat pada malam hari ini adalah anak desa juga bisa punya bisnis, karena memang narasumber kita pada malam hari ini yang saya undang ini memang beneran anak desa. Merantau datang ke Jakarta, terus pindah ke Bogor, sempat jadi marbot juga katanya gitu ya di masjid, dan sempat tinggal di warnet kalau tidak salah ya. Nanti kita akan banyak tanya sama beliau proses perjalanannya. Jadi malam hari ini stay tune sampai nanti beres, karena narasumber kita akan banyak sekali memberikan insight kepada Anda. Kita nggak panjang kali lebar, kita sambut narasumber kita, Mr. Ali Hussein. Halo Pak Ali. Assalamualaikum Pak Dari. Pak Ali, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak Ali, malam hari ini banyak nih teman-teman yang mungkin juga nungguin cerita-cerita yang mungkin bisa jadi insight tambahan buat teman-teman yang khususnya hari ini sedang menjalankan bisnis, apalagi yang sedang menjalankan bisnis network marketing. Dan setahu saya, Pak Ali ini emang orang rantauan. Emang benar ya Pak Ali? Merantau dulu dari Siantar ke Jakarta atau Bogor tepatnya? Intinya dari Pematang Siantar, bukan Pematang Siantar sih, tepatnya di Serulawan. Dulu intinya saya nggak berpikir macam-macam dulu, karena kembali lagi kita dari keluarga orang susah kan. Jadi saya nggak berpikir harus bisa ini itu nggak. Saya nggak berpikir sampai seperti itu. Intinya karena dulu ada namanya keterpaksaan lah intinya. Jadi karena keadaan juga kondisi, ya sebenarnya merantau itu bukan tujuan intinya Pak, karena bukan tujuan, karena kembali lagi ya pasti kalau di perantauan hidupnya keras kan gitu, tapi memang kembali lagi karena keterpaksaan keadaan waktu itu. Saya merantau dari Medan itu ke Jakarta, tepatnya di Bogor, itu hanya modal cuma uang 1 juta. Udah merantau itu untuk ongkos naik bus ALS dulu. naik bus, oke. Terus 3 hari 3 malam sampai di Bogor langsung dapat kerjaan? Oh enggak, waktu itu kita nganggur itu selama seminggu gitu. Nganggur selama seminggu. Bisnis atau langsung kerja Pak? Oh langsung kerja Pak, kita nggak ngerti bisnis, nggak boro-boro ngerti bisnis, orang masih tamatan SMA kan waktu itu. 2010 kan saya tamat SMA. Oke. 2010 2011 saya udah tamat SMA. Dari situ ya waktu itu nggak langsung ngomongin bisnis, kita nggak ngerti urusan bisnis, kita nggak ngerti. Cuman kerjaannya jadi cleaning service maksudnya gitu? Ya, cleaning service gitu. Satu waktu saya masih jadi kasir di sebuah minimarket tersebut. Jadi ada salah satu orang, mungkin ya bisa dikatakan orang itu ya kan. Beliau bilang begini, Li, kalau kamu tidak bisa membangun uang ketika kamu tidur, kamu harus terus bekerja seumur hidup. Oke, dari situ Pak Ali baru berpikir untuk kayaknya pengen punya bisnis gitu maksudnya? Belum, saya itu belum kepikiran Pak. Saya hanya kepikiran bagaimana caranya bisa membangun uang ketika saya tidur, kan gitu intinya. Masih blank gitu ya? Dia ngomongnya nggak jelas, kan gitu. Kepikiran terus bagaimana caranya. Nah, Pak Ali tuh sekarang umurnya berapa ya? Sekarang 28 Pak, 28.
Memutuskan untuk merantau umur berarti Umur 20. 20 tahun. 19. Berarti umur 19 antara 19 20 tahun gitu ya? Nah, Itu udah merantau sendirian. sendirian. Waktu merantau itu Pali tuh nggak takut gitu? Di kampung juga kita susah kan. Kalau ngomongin di kampung juga pasti kita nggak makan. Apalagi kembali lagi, rumah itu dulu kan, rumah yang saya beli saat ini, yang waktu di kampung, itu rumah bukan, lapaknya itu bukan lapak kita gitu loh. Oh, jadi udah terbiasa hidup susah gitu maksudnya? Nggak makan tetap aja dimanapun pasti nggak makan kan kalau kita nggak mau aktivitas kan gitu. Pali sebelum punya bisnis kan tadi saya dengar Pali juga kerja kayak gitu. Iya. Nah, sebelum punya bisnis Pali tuh kerja di mana aja sih? Saya waktu itu di bangunan udah pernah. Oh, sempet jadi kuli bangunan juga. Di kuli bangunan di Rantau Prapat. Mungkin kalau teman-teman Medan itu tahu lokasinya loh, Rantau Prapat itu di mana. Oke. Jadi Pak Ali dulu sempat jadi kuli bangunan, sempat kerja di minimarket. Dengar-dengar juga saya dari teman-teman Pak Ali juga sempat kerja di warnet ya. Bukan kerja Pak, kita numpang. Oh numpang, oke. Saya pikir kerja Pak. Itu ceritanya gimana? Kok bisa dapat tumpangan gitu? Zaman sekarang kan susah juga ya cari yang gratisan. Iya nggak tahu sampai sekarang saya orang itu sok-sok akrab gitu. Oke. Gitu ya. Jadi dulu saya sok-sok akrab sama orang yang nggak kenal. Jadi kebetulan dulu di sebelah toko kami, toko di minimarket itu kan, ada warnet. Saya tiap habis pulang kerja pasti ke situ main. Padahal saya nggak ngerti, main game aja nggak bisa, gitu kan? Gitu. Jadi intinya saya sering ngobrol. Alhamdulillah waktu itu saya diajakin touring waktu itu ke Bandung sama mereka, ya kan? Jadi dari situ akrab tuh, mulai akrab, ya udah dianggap kayak saudara sendiri sampai saat ini kan gitu. Mereka susah ya kita saling bantu lah intinya kan gitu. Apa yang melatar belakangi Pak Ali akhirnya sampai memutuskan untuk akhirnya terjun ke dunia bisnis? Jadi yang melatar belakangnya itu Pak sebenarnya karena keterpaksaan keadaan sih sebenarnya. Hutang puluhan juta juga waktu itu. Oh, karena hutang. Oke. Jadi keterdesakan akhirnya di situ ya. Keterdesakan karena hutang harus dilunasi gitu. Iya, harus dilunasi waktu itu. Nah, waktu Pak Ali mulai, Pak Ali punya pengalaman nggak? Kalau ngomongin pengalaman, ya alhamdulillah sampai saat ini ya kita belum pernah namanya sekolah bisnis, nggak pernah gitu. Sama itu juga kita nggak pernah gitu. Nggak pernah punya pengalaman sama sekali. Basic itu nggak pernah punya pengalaman sama sekali. Intinya pas Pak Dery sering buat training waktu itu yang di Solo, buat leader camp, macam-macam yang sering event-event yang Bapak sering adain. Nah di situ pengalaman insight itu terus masuk ke pikiran saya kan, gitu. Saya harus menjadi seperti apa ya dari training yang sering Pak Dery adakan waktu itu. Gitu. Berarti conscious ya, Pak Ali sadar gitu ya. Pak Ali itu sadar butuh ilmu, butuh mentor, butuh skill, makanya mau belajar gitu Pak Ali ya. Iya Pak, benar itu. Oke, berarti salah satu kan ini saya bilang fakta atau mitos gitu Pak. Kalau memulai bisnis yang sedang Pak Ali kerjain ini bisnisnya nih itu butuh pengalaman apa enggak gitu loh. Butuh jago dulu atau enggak. Itu fakta atau mitos berarti Pak? Mitos. Itu mitos berarti ya, menurut Pak Ali ya? Saya beranggapan begini, punya bisnis itu kayak kita mau menikah gitu loh. Oke, apa tuh menikah gimana? Misalkan ya contoh ya, kalau Bapak mau menikah sama Ibu nih, Bu Sari ya, Bapak mau nikah sama Bapak nunggu punya rumah dulu, nunggu punya mobil dulu, nunggu punya apartemen dulu. Kira-kira Bapak menikah nggak sampai saat ini? Nih pertanyaannya ke sana buat saya nih. Iya. Ya enggak lah. Jadi kalau saya berpikirnya masuk sambil belajar gitu. Berarti resikonya kan ada yang bilang resikonya terlalu besar kalau kita nggak ngerti gitu. Sebenarnya kalau ngomongin resiko, apapun yang kita hadapi itu penuh dengan resiko. Apapun yang kita pilih itu penuh dengan resiko. Tinggal kembali lagi, punya uang beresiko, nggak punya uang beresiko nggak? Beresiko kan? Punya uang juga beresiko gitu. Jadi di highlight tuh. sama beresiko intinya. Kalau ngomongin resiko kan ya. Menarik nih.
punya uang ada risikonya, nggak punya uang ada risikonya Risiko. juga. Tinggal milih gitu ya. Ini quote dari Pak Ali nih. Nah, apa tantangan terbesar Pak Ali waktu ngerintis bisnis ini nih? Bisnis yang lagi Pak Ali kerjain sekarang? Kembali lagi yang tadi Bapak bilang, saya tidak punya pengalaman sama sekali. Saya tidak punya relasi. Di Bogor sini saya tidak punya relasi sama sekali. Saya tidak punya teman-teman ibaratnya teman-teman yang akrab saya tidak punya. Itu poin tiganya. Terus saya tidak punya modal. Modal itu dalam artian kan bukan berbentuk uang saja. Dalam artian kalau bisa dikatakan di kendaraan juga modal. Saya tidak punya waktu itu. Jadi kalau ngomongin tantangan itu saya anggap sebagai sebagai makanan, ibaratnya makanan kita sehari-hari gitu loh. Jadi kalau saya sih berpikirnya bukan tantangan sih, tapi memang yang harus kita kejar gitu loh. Yang contoh kecil, kalau saya tidak punya relasi, berarti harus bagaimana caranya? Berarti kita harus cari relasi dong. Iya. Gitu. Kalau kita tidak punya kendaraan, berarti kita harus apa? Berarti kita harus cari kendaraan. Gitu. Intinya selagi otak kita masih mau mikir, selagi otak kita masih mau, intinya masih otak kita masih mau target, mau ibaratnya mau berusaha, pasti ada jalan. Jadi kalau ngomongin modal uang sebenarnya bukan uang sebenarnya, tapi Pak Dery pernah waktu itu bilang pas seminar di Cibinong waktu itu yang kita masih di RDC Cibinong. Ya. Mungkin Pak Dery lupa. Pak Dery pernah nunjuk saya pas suruh maju ke depan. Pak Ali, kalau ngomongin modal, ya tangan Pak Ali boleh nggak saya beli dengan harga 10 juta, tapi habis itu saya potong. Saya bilang nggak mau Pak. Terus kalau nggak saya gitu deh, jempol Pak Ali aja, saya beli 5 juta, mau nggak? Oh nggak mau saya Pak, gitu. Berarti ini kan modal, gitu loh. Yang punya diri kita ini sebenarnya modal gitu loh. Tapi kitanya aja yang mengasahnya, gitu. Berarti definisi modal menurut Pak Ali itu bukan cuma uang, ya, gitu ya Pak Ali ya. Apa strategi Pak Ali untuk menghadapi era pandemi ini untuk bisnisnya Pak Ali? Ilmu yang dari dulu Bapak ajarkan itu tidak pernah saya rubah. Itu tetap saya praktekin. Meskipun terkadang hal-hal kecil ya ada yang kita perubahin, kayak nggak ada yang kita rubah lah, intinya kayak follow up kan gitu, prospecting dan lain-lain lah intinya kan ya. Jadi itu tidak pernah saya rubah, itu tetap kita lakukan. Jangan pernah meninggalkan rekam jejak yang buruk, karena kalau sudah reputasi kita buruk, apapun ceritanya itu sudah ditolak semuanya. Oke, jadi buat Pak Ali reputasi itu is everything ya, segalanya dibandingkan uang atau bisnis gitu ya. Karena kembali lagi, saya lebih baik ditolak Milagros saya daripada saya. Itu yang Pak Dery sering ajarkan ke kita kan. Gitu. Jadi intinya apapun ceritanya, jadi pribadi yang selalu ninggalin jejak yang baik. Ya, alhamdulillah selama 5 tahun saya menjalankan bisnis ini, saya tidak pernah berurusan utang sama mitra. Alhamdulillah, nauzubillah min dzalik, saya nggak pernah seperti itu. Ya sampai meninggalkan hal-hal yang buruk, ya alhamdulillah sampai sekarang barakallah kita nggak pernah meninggalkan hal-hal seperti itu. Gitu. Apa tantangan terbesar saat Pak Ali mengelola tim? Kalau saya sih Pak, poinnya jangan terlalu memaksa tim. Kembali lagi, semua orang punya kesibukan masing-masing. Takutnya gini Pak, kemarin saya juga baru dapat ilmu dari Pak Makmun ya. Tapi itu alhamdulillah sebenarnya sudah kita praktekin dari awal. Gitu. Jadi beliau bilang begini, Pak, misalnya nih dia lagi mitra Bapak lagi nggak enak sama keluarganya, tiba-tiba Bapak nyeletuk, udah pokoknya ikut seminar gini-gini. Jadi intinya dia lagi nggak enak hati untuk ke seminar, tapi kita paksa untuk ke seminar. Contohnya, itu kan nanti terjadi gap tuh sama kita. Jadi kita harus tahu kondisi mereka intinya. Gitu. Ya, kalau belum mau, ya kita cari daftar nama lain lagi gitu loh. Kalau saya sih orangnya seperti itu. Gitu, saya orangnya ya intinya nggak pernah maksa tim itu harus seperti ini. Jadi lama-lama nanti terakhir mereka, ya kembali lagi yang tadi saya bilang, yang ditolak bukan Milagrosnya, terakhir kita yang ditolak kan gitu ya. Okay. gitu. Iya. Berarti strateginya nih tadi kalau saya highlight nih, Pak Ali bilang reputasi itu paling penting. Karena apapun kondisinya, kalau reputasi kita bagus, gitu ya, insya Allah minimal orang-orang masih pada percaya untuk bisa bermitra dan membangun kerjasama dengan Pak Ali, gitu ya Pak Ali ya? Benar. Oke, terus yang kedua tadi saya highlight lagi,
intinya yang namanya orang itu mungkin nggak bisa dikontrol kali ya. Ya, Nggak bisa dikontrol. Berarti tugasnya Pak Ali adalah menginspirasi. Menginspirasi yang dimaksud ya udah Pak Ali tetap terus memberikan example ya sebagai pemimpin karena pemimpinnya adalah Pak Ali. Gitu mungkin ya Pak Ali ya. bisa jadi Pak. Karena jujur selama 2 tahun ini saya sama mitra itu malah mitra itu lebih happy dengan kita adakan yang seperti yang seperti tadi Bapak bilang kan, kita jangan kontrol mereka gitu. Kita ikutin gerak mereka sebenarnya. Ya justru kalau bisa kita bantuin gitu loh, daripada kita banyak kontrol kan lebih baik kita bantuin gitu. Sekarang kita agak loncat nih pertanyaannya Pak Ali. Kenapa orang harus berbisnis di era sekarang? Nah, ini aku paling seneng kalau udah kayak gini, aku paling seneng nih. Gitu. Tugas saya nanya kan Pak, tugas Pak Ali jawab. Sekarang kita harus berbisnis. Bayangkan Bapak Ibu, zaman teknologi semakin lama semakin maju. Otomatis pengurangan tenaga kerja untuk manusia pasti akan berkurang. Kalau berkurang, otomatis PHK akan di mana-mana. Salah satu contoh kecil, dulu saya kan pernah kerja di Garmen waktu 2012 di Bogor. Jadi itu satu line itu bisa sampai waktu itu satu yang untuk motong cutting saja itu bisa sampai 40 orang kan. Tapi saat ini cuma 1 orang doang. Sisanya 39 kemana kan gitu intinya. Berarti udah pakai mesin, udah pakai robot gitu ya? Gitu. Jadi kalau ngomongin pentingnya bisnis di zaman sekarang sangat penting banget Pak. Karena kembali lagi lebih simpel pakai mesin. Kembali lagi kalau pakai mesin ini mesin nggak pernah ngeluh. Paling ngeluhnya rusak. Nggak punya tunjangan hari raya. Itu yang paling penting. Lebih efisien berarti ya, lebih efisien, lebih murah mungkin biayanya ya. Lebih cepat Pak. Berarti udah berapa tahun nih Pak Ali ngebangun bisnis yang sekarang? 2015 saya mulai. Jangan berhenti belajar sih kalau menurut saya. Saya pernah bisnis konvensional waktu itu bangkrut sampai puluhan juta, juga sama, ya kan? Itu kita tidak punya mentor sama sekali. Gara-gara kita nggak ada yang ngarahin. Nah kalau di bisnis ini kita semuanya free gitu loh. Jadi memang kan gini Bapak Ibu, memang belajar itu melelahkan. Tapi percaya deh, kalau kita tidak mau yang namanya belajar, kita akan terhina dengan yang namanya kebodohan gitu loh. Jadi ya siap-siap aja kalau jenuh dengan yang namanya belajar ya akan terhina dengan yang namanya kebodohan gitu. Jadi jangan sampai kita ngejalanin bisnis ini hanya hanya mengandalkan aji mumpung. Nah itu nggak boleh gitu. Beda deh kalau Bapak Ibu yang benar-benar fight, yang benar-benar serius, yang benar-benar memang toh ini berpikir ini jalannya, pasti energi Bapak Ibu beda dan Bapak Ibu menularkan ke orang lain pun beda gitu. Dan itu jujur itu saya rasakan sendiri. Berapa total pencapaian Pak Ali sampai sekarang nih? Kalau boleh tahu. Ya kalau boleh, kalau nggak dikasih tahu juga nggak apa-apa. Ini kan pertanyaan sensitif ya. Kalau urusan uang sih menurut saya sensitif, bukan sensitif sih Pak ya. Kalau uang sih relatif maksud saya. Semua orang pasti bisa mencapainya kalau memang benar-benar serius kan gitu. Jadi kalau yang saya capai sih semua saya intinya banyak anak muda yang belum merasakan seperti yang saya rasakan, saya sudah rasakan gitu loh. Oke, menarik nih. Apa tuh Pak Ali? Salah satunya saya bisa keliling dunia tiap 3 bulan sekali gitu ya. Keliling dunia. Oke, terus? Ya, alhamdulillah saya punya target waktu itu umroh setahun sekali, tapi kecapean juga alhamdulillah sampai saat ini kan. Sebenarnya waktu itu habis pulang dari Dubai saya berangkat lagi umroh waktu itu, cuman alhamdulillah hati si jelek langsung corona kan ya. Berarti ditunda bukan ditunda di-cancel Pak. Ya? Gitu. Intinya banyak hal yang intinya yang anak muda belum bisa rasakan tapi saya sudah rasakan gitu. Kan kalau dari ngomongin uang income masuk kan sebenarnya kalau kita tidak pandai mengelolanya juga ya sama aja kan gitu. Oke, impian deh. Sekarang kita ngomongin impian. Apa impian-impian Pak Ali yang sudah tercapai nih? Anak desa seperti Pak Ali nih udah mencapai impian apa aja nih? Selain tadi udah keliling dunia, udah umroh, apa lagi? Yang sudah saya nikmatin semuanya ya. Mobil 4. Oke. Mobil 4 cuman alhamdulillah 3 saya jual, yang 1 ketipu.
gitu Oh ya. gitu. Iya, sempat ketipu juga ya. Terus rumah sudah punya, ladang juga, alhamdulillah tabungan sudah lebih dari 100 juta. Menikah juga dari Milagros, gitu ya Pak ya. Oke. Dari Milagros, terus punya mobil juga dari Milagros, bisa keliling dunia juga dari Milagros, punya tanah juga bisa dari Milagros. Ya semua alhamdulillah, mohon maaf, kolor pun bisa, kolor yang dulu saya nggak bisa sanggup beli, jujur benar. Sebelum di Milagros saya kolor pun nggak bisa kebeli, itu saya bisa beli sama Milagros gitu loh. Masa sih Pak nggak bisa kebeli? Iya beneran Pak. Bapak bisa tanya apa yang namanya Pak Sutanto. Itu meja, kalau Bapak tahu McD pertama saya McD kedua saya nggak ganti. Oke. Sampai segitunya ya. Karena kita memang benar-benar kritisnya benar-benar dari nol kan gitu. Oke. Iya. Berarti banyak impian-impian Pali yang sudah tercapai ya lewat bisnis yang Pali sedang kerjakan. Apa impian yang lagi dikejar nih sekarang, Pak? Saya lagi setup untuk bangun rumah Pak. Nilainya sih nggak bangun rumah. Intinya mau punya rumah. Ini kan rumah di Medan udah ada kan gitu. Oh udah. Punya, Pali juga udah beli rumah di Medan. Oke. Beli rumah di Medan udah ada. Sebenarnya tanah di sana juga udah ada. Kemarin saya mau tanya, kalau di sana kan intinya bisnis saya juga di sana berkembang kan intinya gitu. Cuman kan kembali lagi, saya ngawalin bisnis itu kan di Bogor. Gitu kan nggak mungkin saya lupakan begitu saja. Makanya saya ingin bangun rumah itu di Bogor gitu loh. Kalau saya tertarik dengan apa yang sedang Pak Ali kerjakan saat ini, saya mesti kontak siapa nih? Saya mesti menghubungi siapa nih? Ya kontak saya lah Pak, nggak mungkin kontak Pak Dery. Gitu ya. Oke. Link bisnis saya, nanti mungkin Pak Dery bisa share ya. Oke. Gitu. Nih ya, join grupnya Pak Ali gitu ya? Di sini ya, teman-teman ini kalau mau join di grupnya Pak Ali Hussein, ini ada saya kasih tulis ya. Ini linknya, teman-teman bisa pelajari di situ yang sedang Pak Ali kerjakan, kayak gitu. Nah, apa benefitnya Pak kalau join di grupnya Pak Ali? Benefitnya banyak sih sebenarnya. Yang pertama, teman-teman dapat edukasi. Dan tadi juga Pak Ali titip pesan ke saya, kalau teman-teman yang katanya memutuskan malam hari ini, atau setelah nonton video ini langsung klik link ini dan langsung confirm langsung message ke Pak Ali. Itu tadi Pak Ali titip pesan ke saya bahwa teman-teman akan dapetin network marketing series 40 episode nih. Jadi teman-teman bakal dikasih benefit lagi nih sama Pak Ali. Itu bisa klik linknya di situ. Ada namanya network marketing series 40 episode. Jadi teman-teman dapat 40 episode untuk mempelajari network marketing. Plus teman-teman juga dapat 30 video training untuk startup ya. How to start ya Pak Ali ya. Di member area ya. Itu free ya Pak Ali ya? Free banget Pak. Nggak ada bayar tambahan apa-apa lagi. Jadi waktu join di grupnya Pak Ali, teman-teman bisa dapat modul training tanpa harus keluar rumah, 30 modul gitu Pak Ali ya? Iya Pak. Itu free Pak? Free Pak, free. Free ya? Yang harusnya nilainya totalnya sekitar 325.000. Hari ini Pak Ali berikan free lewat video ini, kalau masuknya lewat link yang tadi ya Pak Ali ya? Yang Bapak share. Gitu ya? Oke. Iya. Berarti udah dapat support dari Pak Ali, dapat kelas ya Pak Ali ya, dari Pak Ali, terus dapat 4 video seri network marketing, jadi mempelajari tentang insight, mindset, dan pondasi-pondasi untuk memulai bisnis network marketing. Itu ada 40 video, totalnya itu 275.000, itu free. Terus dapat juga 30 video training how to start ya, startupnya di bisnisnya Pak Ali, 30 itu juga free ya Pak Ali ya, nggak perlu bayar 325.000 ya. Oh banyak banget bonusnya dari Pak Ali nih. Banyak banget bonusnya Pak Ali. Stepnya apa aja sih Pak Ali stepnya? Tadi katanya Pak Ali punya slide ya? Boleh sebentar. Stepnya sebentar Pak, saya share dulu.
stepnya ini ya. Ada 4 step ya Pak Ali ya. Step pertama gimana Pak Ali? Pertama-tama teman-teman harus pilih tujuan Anda bergabung. Apakah Anda yang menggunakan produk ini untuk menjalankan bisnisnya atau hanya sekedar konsumsi produknya? Itu yang pertama. Oh, jadi boleh cuman pakai barangnya doang ya Pak Ali ya? Jadi nggak harus paksaan harus bisnis. Kan di sini kan kadang-kadang banyak orang semua nggak suka bisnis kan, sukanya kerja kan ya. Gitu. Jadi kita nggak ada paksaan intinya. Gitu. Yang kedua, step yang kedua. Jadi teman-teman mau konsumsi pun itu dibayar. Teman-teman hanya konsumsi itu pun dibayar. Yang kedua, baru langsung isi formulirnya. Isi formulirnya juga bisa online ya di situ ya Pak ya? Semua gampang. Makanya saya bisa memberin orang Hong Kong gitu ya. Tim di Hong Kong itu kan via online semua. Terus habis isi formulir? Habis itu pilih paket, Pak. Oh, berarti ada paket-paketnya ya Pak? Iya. Nah, saran saya milih bisnis yang langsung paket diamond. Gitu. Oh, berarti ada paket. Ada berapa paket sih sebetulnya Pak? Kalau mau join sama Pak Ali ini ada berapa paket? 3 paket. Namanya paket apa aja Pak? Pertama paket customer, yang kedua paket gold, yang ketiga paket diamond. Oh, berarti yang paling tinggi ini paket diamond ya? Itu benefitnya lebih banyak ya? Oh, berarti yang tadi offer tadi Pak, penawaran tadi untuk paket customer, paket gold atau paket diamond? Yang tadi offer tuh kayak dapat video 40 video tentang network marketing. Paket diamond, Pak. Paket diamond ya? Dapat include itu semua ya? Itu semua. Sekali lagi, sebelum kita close, kalau tadi teman-teman mau tahu apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Ali dan tim, bisa join di grupnya Pak Ali di sini, di networkmarketingcoach.id /Ali GS 415397 /bisnis. Ya, teman-teman sekalian, banyak penawaran yang menarik dari Pak Ali malam hari ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin mempelajari banyak hal tentang apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Ali saat ini bersama timnya. Oke, Pak Ali, thank you sudah berbagi inspirasi pada malam hari ini. Dan teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Sorry tidak bisa disapa satu persatu, tapi semoga apa yang tadi sekali lagi ya, semoga apa yang di-share oleh Pak Ali ini sangat berguna buat teman-teman, dan semoga teman-teman juga serta Pak Ali khususnya itu selalu sehat, makin harmonis keluarganya, makin bermanfaat, makin menginspirasi, karirnya makin terus meningkat, dan apa yang menjadi cita-citanya bisa tercapai sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan atau lebih cepat lagi. Thank you banyak Pak Ali dan teman-teman. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.